Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifah. Sesungguhnya manusia diciptakan lemah, tidak berdaya. Dan ini seluruh manusia, tanpa kecuali ada keterbatasan-keterbatasan. Sebagaimana pandangan kita terbatas, telinga kita, pendengaran terbatas, kekuatan tangan dan kaki kita juga terbatas, maka termasuk kemampuan daya pikir kita terbatas. Makanya kalau kita menjangkau perkara-perkara gaib tidak dibantu oleh wahyu, maka manusia pasti tersesat, sehingga mengandalkan akal untuk mencari kebenaran pasti menghasilkan penyimpangan dan kebuntuan. Nah, kembali lagi, kelemahan tersebut akhirnya membentuk sikap manusia itu suka mengeluh. Keluhan itu simple sebagai dasar untuk menutupi kekurangan, kelemahan. Masalah mengeluh itu bukan suatu hal yang aib kalau memang begitu untuk manusia. Bahkan Nabi pun juga mengeluh. Ya, Nabi manusia sempurna, mengeluh juga. Tetapi kehebatan para rasul, para nabi tidak mengeluh kepada makhluk, tetapi mengeluh kepada Khalik. Kenapa? Karena mengeluh kepada makhluk jatuhnya adalah ghibah rata-rata, sementara mengeluh kepada Khalik jatuhnya adalah ibadah. Kita mengeluh berkeluh kesah, munajat di akhir malam, Masya Allah, menjadi ibadah mulia yang Allah memang turun pada setiap malam ketika sisa sepertiga terakhir dan mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang minta, aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun, aku akan ampuni. Dengan demikian para rasul, para nabi melazimkan dia mengadu kepada Allah di akhir malam, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Ya'qub, seperti Nabi Muhammad SAW. Perhatikan bagaimana Nabi Ya'qub ketika sedih karena kehilangan dan diuji oleh Allah dengan lepasnya Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan apa? Innama ashku. Jadi Nabi pun mengeluh. Tapi innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan kesedihan saya, keluh kesah saya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita mengadu kepada manusia, sama-sama lemah, satu jatuhnya kadang-kadang ghibah, keduanya yang kita tempati berkeluh kesah ternyata memiliki masalah lebih besar. Dan juga kadang-kadang kita kebanyakan mendapatkan dua hal. Imma dia hanya mendinginkan suasana, sama-sama tidak mendapatkan jawaban. Yang kedua, malah menjadi parah. Makanya para rasul, para nabi mengadu, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Karena memang watak manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah suka berkeluh kesah. Ya? Apalagi ibu-ibu, apalagi perempuan. Makanya sampai di antaranya yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka terbanyak adalah suka berkeluh kesah. Ya.
yang dikatakan oleh Rasulullah ketika diberi tidak bersyukur, ya, ketika diuji berkeluh kesah, dan ketika dihalangi, ya, mengeluh. Khuliqal insanu halu'a. Tetapi halu'ahnya para rasul, para nabi, para ulama, dan mereka-mereka yang al-ulama warasatul anbiya, karena innama yakhshallaha min ibadihi ulama, ketakutan dia kepada Allah lebih besar, hanya mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Perhatikan bagaimana pengaduan Rasulullah kepada Allah saat teruji dengan ujian berat, ketika ditinggal orang-orang terkuat. Saat itu Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian beliau mencoba untuk berdakwah ke Taif, diusir, diperlakukan secara tidak manusiawi, dikata-katain, bahkan dihinakan. Sampai Rasulullah ketika mengeluh tentang suka duka dakwah, itu yang disebut adalah dakwah di Taif. Dan disebutkan beliau saking sedihnya dari Taif berjalan, tidak pernah menengadahkan muka ke atas, ke kanan kiri, saking sedihnya tidak sadar kecuali hampir menjelang Mekah. Ketika itu dia berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengeluh, mengadu lemahnya kekuatan saya, wa qillati hilati, dan sedikitnya usaha-usaha saya, wa hawani 'alan nas, dan hinanya diri saya di hadapan manusia. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkau adalah zat yang maha belas kasih sayang. Ila man takiluni, kepada siapa lagi ya Allah engkau pasrahkan aku. Ila aduwin yadajahamuni, kepada musuh yang menyerang saya. Wa ila qaribin, kepada kerabat yang mencaci maki saya. Allahu Akbar. Ya, kepada orang jauh memusuhi, orang dekat mencaci maki. Allahu Akbar. Ila qaribin man laktahu amri. Illam takun ghadbana alayya fala ubali, ya Allah, yang penting engkau tidak marah. Ini prinsip besar saat kita berkeluh kesah menghadapi masalah dakwah. Berkeluh kesah, menahan perihnya, memegang kebenaran, amanah, sunnah. Intinya illam takun ghadbana alayya, ya Allah, yang penting kau enggak marah, caci maki orang, hinaan orang, tekanan-tekanan orang, fala ubali, enggak aku pedulikan. Ini merupakan subhanallah, ya, kuatnya mental Rasulullah, tegarnya prinsip hati Rasulullah SAW, teguhnya rohani Rasulullah SAW. Ghairu anna afiyataka awsa'li, ya Allah, saya hanya berharap, pasti yakin maafmu lebih luas untuk saya. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi lahu dhulumat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan cahaya yang menyinari seluruh kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang bisa lurus perkara dan urusan dunia akhirat. Antanzil biya ghadabak, ya Allah, jangan sampai engkau turunkan murkamu. Au tahhulla alayya sakhatuk, atau kau timpakan murkamu. Lakal udba hatta tarda, ya Allah, silakan menyalah-nyalahkan saya, silakan sekarang ini memberikan suatu teguran-teguran kepada saya, hatta tarda, sampai engkau ridha. Wala haula wala quwata illa billah. Walaupun hadis ini ada beberapa catatan, banyak ulama menjadikan sebagai pendukung, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan demikian, kita sebagai manusia yang lemah pasti berkeluh kesah. Dan memang manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Tetapi ayo kita mulai sekarang mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah seperti yang dilakukan oleh para rasul, para nabi.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.